Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, shaimin shaimat, jemaah Masjid Darussalam, mari senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah Allah pada kita semua, sehingga subuh ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beriring salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga, dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kuliah subuh kita, kajian subuh kita, masih pada bab berlomba-lomba mengisi kehidupan ini dengan kebaikan, dengan tidak menunda-nundanya. Kita akan memasuki hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra?" Jadi sedekah apa yang paling besar pahalanya, ganjarannya? Ya, jadi orang ini bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala anta tasaddaqa wa anta sahihun sahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina. Jadi beliau menjawab bahwa sedekah yang paling baik, jadi sedekah yang paling besar, paling banyak, paling gede pahalanya, yaitu engkau bersedekah wa anta sahihun, dan engkau pada saat bersedekah itu dalam keadaan sehat. Ya. Jadi kalau sehat ini Bapak Ibu sekalian, banyak faedahnya bersedekah dalam keadaan sehat. Artinya apa? Kita bisa datang membawa sedekah itu, memberinya, membaginya, kita dalam keadaan sehat. Arti sesuai dengan hasrat niat kita. Yang berbeda ketika kita sakit. Nah, tolong titipkan ini, sampaikan sedekah ini ke sini. Pada saat itu dia sedang sakit, menitipkan ke orang. Kalau orang amanah, sampai. Kalau orang amanah, mungkin tidak dikurangi. Tapi kalau orangnya tidak amanah, maka ibu-ibu bapak sekalian rahmati Allah, ya kita tidak bisa kontrol.
Ini bedanya kalau kita dalam keadaan sehat dengan tidak sehat. Atau mungkin dalam keadaan sakit kita punya hasrat, tapi orang yang akan mengeksekusi sedekah kita, nanti aja dah, tunggu sebentar, saya masih sibuk, tunggu ini dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kondisi seseorang yang memiliki sedekah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah dalam keadaan sehat, ada sifat yang kedua, syahihun, dalam keadaan kikir. Jadi sehat kikir. Ya. Mana keadaan sehat kikir ini? Pas mau bersedekah bilang, waduh, ini saya makan apa besok ya? Nah, ini sudah ada keadaan dalam diri manusia itu yang menghalangi dalam keadaan sehat untuk bersedekah. Kira-kira kalau saya sedekah ini sudah banyak yang dipikirkan. Jadi kalau ada orang sudah sehat, niat baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, dan dia dalam keadaan kikir itu, betul-betul dia mampu untuk melawan sifat kikir itu, dengan segera dia melaksanakan sedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kondisi pertama, sehat lagi kikir. Ini orang yang memiliki pahala sedekah yang sangat besar. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, takhshal faqra. Yang kedua, jadi jamaah rahimakumullah, mengkhawatirkan kefakiran, kemiskinan, kekurangan. Itu yang dikhawatirkan. Kalau orang khawatir tentang ini, nggak jadi. Tapi kalau orang yang ingin pahala yang sangat besar, begitu ada khawatir itu, mampu dia halau, kemudian dia bersedekah. Ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah rahimakumullah, ya, kondisi yang ketiga, wa ta'munu al-ghina. Kamu sangat mengharapkan kaya, kecukupan. Enggak usah saya bersedekah, nanti tahun-tahun depan aja dah. Sedekah yang ini saya mau pakai beli mobil misalnya, mau pakai beli sepeda motor, sudah ada padahal. Jadi kalau saya sedekahkan sekarang, ini bisa-bisa tertunda, ini itu dan lain sebagainya. Padahal jamaah rahimakumullah, tidak seperti yang yang dia harapkan itu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, jadi mengharapkan kaya. Jadi dengan menumpuk harta biar cepat kaya, bisa beli rumah lagi, bisa beli ini, beli itu, dan lain sebagainya macam. Dalam kondisi yang seperti ini, kemudian dia bersedekah, maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pahala sedekahnya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimakumullah, kondisi yang selanjutnya, wala tumhil hatta idza balagatil fulum. Jadi jemaah rahimakumullah, dan engkau tidak menundanya hingga nyawa sampai ke tenggorokan, artinya meninggal dunia. Jadi jangan ditunda, saking ditundanya lupa terus. Jadi memang itu risiko orang-orang yang menunda-nunda. Tunda, besok aja dah. Besok ternyata sudah tahun, 2 tahun, 5 tahun. Begitu datang sakaratul maut,
baru dia katakan kepada anaknya, pada istrinya, kepada keluarganya, oh iya tolong bersedekah. Untuk siapa? Li fulanin kada, li fulanin kada, wa qad kana li fulan. Untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal waktu itu harta telah menjadi ahli waris. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, sehingga di dalam hadis ini diberikan penjelasan, yakni fadlus sadaqah fi halis sihah. Jadi mengingatkan kepada kita begitu pentingnya fadilah, mengambil fadilah ini, bersedekah pada saat sehat. Jangan pada saat sakit. Bukan tidak boleh. Kita mengambil waktu yang afdal, paling tinggi. Sampai Rasulullah SAW menambahkan di dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, li an yatasaddaq al-mar'u fi hayatihi. Jadi untuk bagaimana manusia itu yang bersedekah dalam hidupnya, bidirhamin. Jadi bagi seorang yang bersedekah 1 dirham dalam hidupnya itu khairun lahu min an yatasaddaqa bimi'ati inda mautihi. Jadi itu 1 dirham 5.000 rupiah dia bersedekah ketika dia dalam hidup, itu lebih baik daripada bersedekah oleh ahli warisnya 500 juta pada saat dia sudah merenggut kematiannya. Itu lebih afdal. Harta milik kita kemudian kita sedekahkan dalam keadaan sehat, hidup, itu lebih bagus. Maka inilah jemaah rahimakumullah, begitu besar fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita ini tidak menunda-nunda sedekah kita ketika kita masih sehat. Apalagi sekarang di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Ya, pahalanya lagi lebih besar lagi. 1, 10, 4 kali lagi 10 kali lipat dan seterusnya yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya bagi kita selaku hamba Allah yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, untuk sama-sama kita mengamalkan dan saling mengingatkan. Mudah-mudahan sedekah-sedekah kita menjadi sedekah yang terbaik dan dilimpah gandakan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.